Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah? Bu Guru harap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kali ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada tema 3 subtema 4. Nah, anak-anakku semua di dunia ini pasti semua melalui proses, semua kejadian melalui proses. Nah, baiklah, proses ini yang akan Ibu ulas ya, proses yang biasa kita temui di sekitar kita. Yang pertama yakni tentang pembuatan garam di air laut. Sebelum garam sampai di dapur ibu kalian masing-masing tentu mengalami proses terlebih dahulu. Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari. Garam berasal dari mana? Apakah anak-anak tahu? Ya, benar sekali. Garam itu berasal dari air laut. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan garam. Itulah mengapa air laut itu rasanya asin. Nah, sekarang anak sudah tahu ya. Bagaimana tahap-tahap pembuatan garam? Yang pertama, mengalirkan air laut menggunakan pompa. Berikutnya, setelah dialirkan, air laut ditempatkan pada petak-petak kecil atau tempat-tempat yang berjajar, berpetak-petak ya. Yang ketiga, kemudian air laut dialirkan dari satu petak ke petak lainnya. Berikutnya, pada petak paling akhir air laut hanya berisi garam. Pada petak ini, air laut lebih kental daripada air laut di petak-petak sebelumnya. Nah, itu prosesnya. Kemudian proses yang kedua yakni bagaimana cara membuat agar-agar. Ini yang kalian biasa menyukai agar-agar, itu harus tahu prosesnya. Tidak hanya langsung makan saja, tapi kalian juga harus mengetahui bagaimana proses pembuatan agar-agar. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa saja itu? Antara lain kompor, panci, dan juga pengaduk. Letakkan panci di atas kompor dengan kondisi kompor belum dinyalakan. Kemudian masukkan agar-agar bubuk ke dalam panci. Lalu tuangkan air ke panci yang telah berisi agar-agar bubuk. Kemudian aduk sampai rata. Masukkan gula pasir ke dalam panci, lalu aduklah kembali. Nyalakan kompor dengan api sedang. Aduk cairan agar-agar dengan mendidih. Angkat dan tuangkan ke dalam cetakan, lalu diamkan agar agar-agar hingga padat. Itu. Nah, baru setelah dingin boleh kalian masukkan di kulkas. Kalau masih hangat atau masih panas tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk dimasukkan di kulkas ya. Nanti bisa mengurangi komponen dari kulkas itu sendiri, nanti bisa lama-lama tidak menjadi dingin kulkasnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang pemanasan global. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan jika di hari yang sangat panas, nah itu teriknya sangat terasa ya, sangat panas. Itu karena apa? Ya karena pemanasan global itu sendiri. Bisa juga karena kurangnya pepohonan yang ditanam di sekitar tempat tinggal kalian, itu juga bisa. Nah, apakah sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah gas-gas tertentu. Apa sebab-sebabnya? Yang pertama, pencemaran udara. Nah, ini bisa terjadi karena sekarang sudah ramai ya kendaraan bermotor, sudah banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Manusia zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan sepeda, semuanya menggunakan kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor itu bisa menyebabkan pencemaran udara.
Yang kedua, penggunaan listrik yang berlebihan. Misalkan, jika siang hari masih saja menyalakan lampu, jika rumahnya ditinggal atau ditinggal keluar, mungkin masih menyalakan kipas angin, atau bisa juga keran airnya tidak dimatikan setelah digunakan. Dan itu sebab-sebab pemanasan global, penggunaan listrik yang berlebihan. Maka bagaimana seharusnya? Kalian harus pandai-pandai menghemat listrik di rumah kalian, ya. Yang ketiga, penebangan liar. Nah, ini sangat bahaya. Mengapa? Karena di hutan itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup. Ada ekosistem di sana, ya. Maka jika ditebang pohon-pohonnya akan menyebabkan hutan gundul, ya. Kemudian erosi, tidak adanya oksigen yang tercukupi. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia, maka kita harus menjaganya. Yang keempat, pembakaran pohon-pohon di hutan secara sembarangan. Nah, setelah ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka membakar hutan secara sengaja. Maka efeknya bisa mengakibatkan pemanasan global. Apa dampak atau akibat dari pemanasan global? Yang pertama, yakni mencairnya es di kutub karena hawa panas tadi, ya, menyebabkan naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan beberapa pulau tenggelam. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim, mengakibatkan terjadinya bencana alam. Contohnya, bencana banjir akibat tingginya curah hujan di suatu daerah. Apalagi dengan penebangan hutan secara liar, pohon-pohon ditebangi secara sembarangan. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya curah hujan tinggi dan mengakibatkan banjir. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Nah, kita harus rajin menanam banyak pohon di sekitar rumah atau di lingkungan sekitar kita. Ya, kita harus menerapkan reboisasi. Bisa juga dengan istilah menanam 1000 pohon. Harus memperbanyak menanam. Yang kedua, menanam banyak pohon di hutan-hutan yang gundul. Nah, anak-anakku semuanya, kita juga dianjurkan untuk menanam banyak pohon di hutan yang tadi sudah ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Jadi harus pandai-pandai menghemat energi atau penggunaan listrik. Contoh kecilnya di rumah kalian sendiri, ya. Setelah menyalakan keran air, jika sudah tidak dipakai, maka keran airnya ditutup. Jika di siang hari, maka jangan menyalakan lampu. Nah, seperlunya saja dalam penggunaan energi listrik. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Apakah itu kendaraan yang ramah lingkungan? Yakni kendaraan yang tidak bermotor, tidak menggunakan mesin. Contohnya sepeda angin. Kemudian bisa juga kalian pergi dengan naik becak. Nah, itu adalah kendaraan yang tidak bermotor, jadi tidak menyebabkan pencemaran udara. Sekarang adalah embun. Apakah itu embun? Embun merupakan uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Nah, mungkin kalian pernah melihat setelah bangun tidur, kalian mendapati ada titik-titik air di atas daun, di atas pohon, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah embun namanya. Mengembun itu apa? Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, yakni titik-titik air yang kalian temui tadi. Peristiwa mengembun juga dapat kita jumpai pada gelas yang diisi es batu. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Jika kalian meletakkan es batu pada sebuah gelas, kemudian kalian isi air, pasti di luar gelas itu akan muncul titik-titik air. Nah, itu yang namanya mengembun. Sebelum matahari terbit, kita sering melihat rumput dan daun-daun basah oleh embun. Embun itu berasal dari mana? Berasal dari
uap air yang ada di udara. Sekarang proses terjadinya hujan. Nah, hujan itu anak-anak tidak serta-merta langsung turun saja, tetapi ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Nah, seperti ini. Yang pertama, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Sambil diperhatikan gambar yang ada di bawahnya ya. Yang kedua, air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Ketiga, uap air menyatu dengan udara dan bergerak ke atas. Maka uap airnya naik ke atas. Yang keempat, ketika suhu udara makin dingin, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Lalu semakin lama titik-titik air bertambah banyak dan terbentuklah awan. Kemudian hujan turun. Nah, seperti itu. Perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang telah kalian pelajari di awal tadi, ada pembuatan garam, pembuatan agar-agar, kemudian terjadinya embun, air hujan, dan lain-lain. Itu merupakan perubahan wujud benda yang kita biasa menjumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam itu adalah menguap. Yang kedua, perubahan wujud pada pembuatan agar-agar adalah membeku. Dari cair menjadi padat, yakni membeku. Yang ketiga, akibat dari pemanasan global, yakni mencairnya es di kutub utara karena saking panasnya tadi ya. Keempat, perubahan wujud pada peristiwa embun pagi menjadi titik-titik air disebut mengembun. 5. Perubahan wujud pada proses terjadinya hujan, yaitu menguapnya air di permukaan bumi dan mengembunnya uap air akibat penguapan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan tentang perubahan wujud benda yang paling sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, kalian bisa memahami dan juga mengerti. Oh, ini yang namanya perubahan wujud. Mengembun, mencair, kemudian membeku, dan kalian juga sudah mulai mengetahui bagaimana cara-cara pembuatan garam, cara-cara membuat atau proses agar-agar itu bagaimana sebelum kita memakannya. Seperti itu. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk penugasan mengerjakan LKS tema 3 halaman 88, hanya evaluasi bahasa Indonesia saja Romawi 1 dan 2. Dan yang kedua, mengerjakan LKS tema 3 halaman 92, khusus evaluasi bahasa Indonesia Romawi 1 dan 2 saja. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan kali ini. Tetap semangat belajarnya, giat belajar, juga sholatnya harus tepat waktu. Sekian dari Ibu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.